Memiliki 6 kedusunan, Desa Ringinjaya masih ada 3 kedusunan yang berada di wilayah Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Selain Dusun Simpang Sejurai, salah satunya Dusun Beringinjaya, berpenduduk kurang lebih 200 jiwa. Warganya mengandalkan rezeki dari kopi, coklat, jengkol, dan pinang. Nah Bu, kita udah sampai belum Bu? Udah sampai nih. Nah, pohonnya yang mana Bu yang mau dipetik? Itu. Yang ini? Iya. Ya, oke. Akhirnya kami telah sampai di kebun pinang dan siap untuk mengambil buah pinang yang sudah tua. Pinang bisa dipanen setelah pohonnya berusia 5 tahun lebih. Dan setiap tahun bisa dipanen hingga 4 kali. Saat panen tiba, satu pohon pinang bisa menghasilkan 20 kg pinang. Nah, buah pinang yang sudah siap untuk dipanen itu ditandai oleh buah yang berwarna kuning. Namun ketika buah yang berwarna hijau, dia memerlukan waktu 1 bulan untuk siap untuk dipanen hingga warnanya berwarna kuning seperti ini. Pinang adalah salah satu jenis tumbuhan monokotil yang tergolong palem-paleman. Tanaman ini memiliki batang lurus, ramping, dan tingginya bisa mencapai 25 meter. Nih Bu, kita bawa ke atas ya Bu. Aduh. Bu, tolong Bu. Sudah bersusah payah untuk naik ke atas pun tidak bisa. Karena memang posisinya ada di bawah. Aduh, berat lagi keranjangnya. Sini Bu. Basah semua. Perjuangan banget ya Bu ya. Ayo Bu, kita bawa pulang. Saat tanaman lain belum siap panen, warga mengandalkan buah pinang untuk menyambung kebutuhan ekonomi mereka. Namun sayangnya, harga yang murah membuat para petani pinang kerap tak memanennya. Akibatnya, banyak yang jatuh dan membusuk karena tidak dipungut. Setelah terkumpul, pinang kami bawa pulang untuk proses penjemuran. Sebelum dilakukan pengupasan, biasanya buah pinang dijemur terlebih dulu agar mudah saat memisahkan biji dengan cangkangnya. Proses pengeringan ini akan memakan waktu 15 hari, namun ketika cuacanya mendung akan lebih dari 15 hari, sekitar 1 bulan baru bisa kering. Setelah kering, buah pinang kemudian dibelah, di tangan terampil, buah pinang dengan mudah dibelah menjadi 2. Selama turun-temurun, masyarakat Indonesia hanya memanfaatkan buah pinang sebagai ramuan yang dimakan bersama sirih. Padahal, dari hasil penelitian, jika biji pinang diolah menjadi produk pangan, bisa mengatasi berbagai jenis penyakit. Meskipun banyak manfaat, petani pun juga sangat kesulitan untuk menjual hasil pinang mereka. Salah satunya, Bu Mastoro. Setiap panen melimpah, harga pinang anjlok, bahkan tak laku dijual. Ibu Mastoro udah berapa lama sih Bu jadi petani seperti ini? Jadi petani ini udah kira-kira 20 tahun. Kendalanya, kesulitannya apa aja tuh Bu? Ya banyaklah dalam kesulitan kami berusaha sini. Harga pinangnya ya murah, jalannya ya susah. Mau dibawa ke kampung ya sulit juga kan. Kenapa tuh Bu? Sulitnya kenapa? Sulitnya ya tergantung dengan harga, ojeknya juga mahal di sini. Sampai-sampai ada 1.500 per kilo, sedangkan ini aja punya harga 5.000. Apalagi Bu yang menjadi faktor kesulitan Ibu menjual ini? Faktornya satu dari jalannya, keduanya ya tenaganya kayak mana gitu kan. Kalau mau kita bawa di cuncunan pakai cuncunan yang nggak kuat, mau kita menaik ojek ya jalannya seperti itu. Jadi nggak jadilah kita bawa ke rumah, terpaksa kita
didiamkan dulu ini sampai nunggu harga yang tinggi. Harapan kami ke pemerintah, tolonglah harga pinang ini dinaikkan, jalannya dibangun, biar kami petani-petani sini nggak kesusahan lagi. Sayangnya, harga pinang di pengepul lokal dipatok Rp5.000, turun dari harga biasanya Rp15.000 per kilo. Tahun 2021, nilai ekspor pinang di seluruh tanah air mencapai 5 triliun lebih. Seharusnya menjadikan pendapatan yang baik bagi para petani. Namun belum adanya regulasi batas harga terendah di petani membuat harga tak stabil dan cenderung merugikan para petani. Seluruh tumpukan karung ini berisikan buah pinang yang sudah kering dan menurut informasi dari ibunya ini sudah berumur 4 bulan. Mereka terpaksa harus menimbun selama berbulan-bulan dan ketika umurnya sudah 6 bulan mereka tidak bisa lagi menjual dikarenakan membusuk ya Bu ya. Saat itulah mereka mengalami kerugian dikarenakan mereka tidak bisa menjual hasil panennya. Selain pinang, warga menggantungkan rezeki dari pohon aren, salah satunya gula aren. Untuk menuju ke lokasi memang perjalanannya harus melewati tanah merah dan ini posisinya berada di perbukitan. Jadi cukup menyulitkan kami untuk menuju ke lokasi. Setelah berjalan kurang lebih 30 menit, akhirnya kami sampai di kebun aren. Banyaknya pohon aren membuat Pak Mardi menggantungkan hidupnya dengan memproduksi gula aren. Nira disadap setiap 12 jam sekali, pagi dan sore. Tanpa kenal takut, Mardi menyadap nira dengan terlebih dulu menurunkan jerigen berisi air nira yang telah dipasang sebelumnya. Tak kurang dari 5 hingga 10 liter air nira harus diturunkan. Biar keluar. Nah, tujuan dari penyayatan tangkai nira ini adalah agar air niranya keluar dengan deras. Sebelum turun, Mardi juga harus menyadap nira dengan memasang jerigen yang kosong yang telah dipersiapkan sebelumnya. Dalam sehari, 13 hingga 15 liter air nira bisa ia kumpulkan. Sudah 5 tahun Mardi mengambil air nira. Bapak 2 anak ini terus berjuang untuk menghidupi keluarganya yang masih serba kekurangan. Berapa lama jadi petani gula? 5 tahun. Nah, rasa ketakutan Bapak apa aja tuh Pak? Dan kesulitannya apa aja sih Pak? Banyak sih. Ada kalau musim hujan licin, apalagi kalau ada geluduk itu tambah ngeri. Terus ya gimana lagi? Cuman inilah kerjaan saya mah. Kalau nggak diambil pun emang gimana tuh Pak? Gimana anak sekolah, mau jajan, cuma dari ini sehari-hari. Cukup rasanya hari ini saya mengikuti Pak Mardi membantu mengambil air nira. Saatnya kami turun. Setelah terkumpul, air nira langsung kami bawa ke tempat pengolahan gula aren. Setelah sampai di tempat pembuatan gula aren, air nira dimasukkan ke dalam wajan besar, lalu disaring untuk dibersihkan dari kotoran. Setelah dilakukan perebusan kurang lebih 3 jam, air nira sudah mulai mengeluarkan buih. Nah, buih-buih ini harus diambil dan dibersihkan dengan cara disaring agar nantinya gula merahnya tidak basi. Agar menghasilkan gula dengan cita rasa gurih dan lebih keras, biasanya diberikan sedikit kemiri. Nah, pemberian kemiri ini nantinya agar gula merahnya menjadi lebih padat, lebih harum dan juga lebih awet. Proses pembuatan gula aren butuh waktu lebih dari 5 jam. Ya, gula merahnya sudah matang dan harus segera diangkat agar tidak gosong. Mari Bu.
Gula merah yang sudah matang ini harus terus diaduk selama 5 menit agar cepat mengental. Gula cair kemudian kami masukkan ke dalam cetakan yang sebelumnya telah disiapkan. Lalu, diamkan kurang lebih 30 menit supaya kering dan mengeras. Dalam sehari, Mardi dan keluarga bisa membuat hingga 8 kg gula merah dari 20 liter air nira yang dikumpulkan. Bu Rosida udah berapa tahun sih Bu jual gula aren ini? Udah 5 tahun sih. Udah 5 tahun. Nah, itu kesulitannya Ibu apa aja Bu selama Ibu? Nah, kesulitannya yang jual gitu susah, yang pembelinya gitu. Kadang jalannya gini, kadang hujan. Gue bawa ke pasar ya jalannya juga susah, mana jauh gitu. Kalau sebulan berarti Ibu dapatnya berapa tuh Bu penghasilan? Penghasilannya ya nggak mesti juga sih Mbak. Kadang kan namanya orang sih ada yang minta dulu kan, nggak tentu gitu. Sampai ngutang gitu maksudnya gimana Bu? Ya di itu dulu, gitu diutang dulu, diminta dulu. Bayarnya entah kapan. Gitu. Jadi kan nggak tentu gitu sebulannya berapa. Harga gula di pengepul lokal dipatok Rp15.000 per kilogram. Hanya mengandalkan penghasilan dari gula aren saja tentu tidak cukup. Pekerjaan apa saja pun ia lakoni. Mardi dan keluarganya hanya bisa berharap campur tangan pemerintah agar bisa hidup lebih sejahtera. Harapan saya selaku kepala desa di Pukon Ringin Jaya ini, terutama di akses jalan, mungkin akses jalan penghubung antar desa, yaitu status jalan kabupaten. Harapannya ya untuk tahun ini ya semoga segera untuk dilakukan perbaikan jalan. Ya memang kita terdapat 6 dusun di Pukon kita, Pukon Ringin Jaya ini, yaitu ada 3 dusun yang termasuk di wilayah TNBBS atau Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Mungkin saya mewakili seluruh warga yang ada di Pukon Ringin Jaya. Harapannya itu untuk kenaikan status yang dari tadinya Taman Nasional tadi untuk bisa beralih fungsi, mungkin itu harapannya supaya karena beberapa 3 dusun kita ini belum bisa menikmati yang namanya listrik atau perusahaan listrik negara tadi yang belum sampai memang karena terkendala status tanah tadi. Menurut pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan bangsa, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Faktanya, warga desa Ringin Jaya masih banyak yang hidup jauh dari kata layak.